Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam ana baru saja menolak orang yang mau mengobati ayah saya yang sudah lama sakit, tidak bisa bergerak lagi. Katanya ayah saya ada ikatan dengan jin. Mereka mengatasnamakan pengobatan Islami. Namun setelah pembicaraan cukup lama, ana menemukan keganjalan. Katanya si pengobat bisa tahu obrolan dari jarak jauh. Pertanyaannya, apakah sudah benar yang saya pikirkan kalau dia adalah bagian dari kesyirikan dukun? Dia dukun karena ngaku tahu perkara gaib, menunjukkan dia memelihara jin untuk mengetahui hal-hal yang jauh darinya. Ini dukun. Jangan percaya. Hati-hati dengan dukun masa sekarang, baik di Timur Tengah maupun di luar Timur Tengah. Para ulama kita amat kerap memperingatkan hal ini. Kata Syekh Saleh, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, bagian para dukun masa sekarang ada yang pakai jubah, ada yang berjenggot, dan ada yang celana cingkrang. Bagaimana mendeteksi mereka itu adalah para pendukun, orang-orang yang melakukan kesyirikan atau berada di atas akidah yang menyimpang? Secara umum dengan kita belajar akidah. Karena dengan kita belajar akidah yang sahih, kita akan mengenal akidah yang rusak. Yang kedua, apabila mereka sudah mulai mengaku tahu perkara gaib. Orang yang mengaku tahu perkara gaib, dia adalah kahin atau arraf, dukun atau tukang ramal, yang hukumnya sama dalam Islam. Karena di dalam banyak ayat dan hadis Allah telah menerangkan bahwa perkara gaib hanya Allah yang mengetahuinya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Nabi juga menyatakan, man ataka kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun, dan dukun sekarang tidak lagi perlu didatang ke rumahnya, kata sebagian para ulama, dan juga realita membuktikan demikian. Ada di handphone, melalui aplikasi-aplikasi, ada di medsos yang bisa dibuka dan ditayangkan di televisi. Kalau ucapan mereka dibenarkan, seorang percaya kepada ucapan mereka terhadap perkara-perkara gaib yang mereka kabarkan, sungguh dia telah kafir terhadap syariat Nabi Muhammad yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah al-kufru bit-taghut. Dan dukun, para tukang ramal adalah taghut. Bahkan tokohnya taghut, kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Dari antara syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah firman-Nya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Tiada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Jalla wa ala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Para nabi saja diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan diri mereka tidak tahu perkara gaib, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma masani yasu. Andai kata aku tahu perkara gaib, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan terkena suatu kejelekan. Adapun perkara gaib yang mereka kabarkan itu karena wahyu dari Allah Jalla wa ala, dan selain para nabi tidak ada yang mendapatkan wahyu dari Allah Jalla wa ala. Maka sikap Anda sudah benar. Hati-hati, saya tegaskan kembali, hati-hati dengan para dukun dan tukang ramal masa ini. Kalau dia sudah mengaku tahu perkara gaib, ini biasanya kahin yang kayak ini, langsung ngaku. Yang satu lagi licik dia, sama aja hukumnya dengan dukun, tapi dalam bahasa hadis arraf, tukang ramal. Memang tidak secara tersurat dia mengatakan dirinya tahu perkara gaib, tetapi dia mengatakan dirinya tahu perkara gaib secara tersirat. Contohnya tadi, sepertinya bapak ini begini. Dulu bapak pas masih kecil begini demikian kan? Bapak ini punya sifat demikian, dia punya anak demikian. Yang hal itu perkara gaib untuk dirinya. Oh, bapak ini kalau punya anak lagi akan demikian dan demikian. Kalau nikah lagi akan demikian dan demikian. Yang itu perkara gaib. Ya, atau sok-sok meramalkan dengan mencocokkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Oh, bapak lahirnya tanggal sekian, bulan ini, melakukan itu di bulan itu dan seterusnya. Ini araf. Jangan percaya, walaupun berjenggot, walaupun berjubah, walaupun celana cingkrang,
Walaupun bawa ayat dan hadis, jangan percaya dukun itu. Ya. Kalau sudah mengaku tahu perkara gaib. Ya. Contohnya lagi, saya obati dari jarak jauh. Ya, dari jarak jauh. Atau melakukan suatu pengobatan yang itu hakikatnya bukan lagi pengobatan. Kalau sekedar seorang disuruh bacakan ayat ini, ayat itu sebagai tajarruban, ya, karena semua ayat Al-Quran adalah obat, ya, terkhusus untuk mengusir jin, maka ini termasuk at-tadawi kata para ulama. Tapi kalau sudah masuk kepada ritual ibadah, bacakan ayat ini setiap mau tidur, niscaya akan tercegah dari sihir tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis serta ucapan para salaf, ini sudah jatuh ke dalam bid'ah. Maka tinggalkan orang-orang yang seperti ini. Demikian juga para peruqyah yang mulai memegang pasiennya yang lawan jenis dengannya, ya. Kemudian banyak berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat dengan orang yang dia ruqyah, ya. Ini rata-rata orang-orang yang mencari penghasilan, ya, cari uang dengan menipu masyarakat. Hati-hati dari mereka ini. Kalau dia peruqyah yang baik, dia akan beruqyah dengan Al-Quranul Karim, dengan zikir-zikir yang Nabi sebutkan, atau nasihat-nasihat indah kepada orang yang kesurupan tersebut agar dia memperkuatkan hubungan dirinya dengan Allah Jalla wa'ala, dengan menjalankan perintah-perintah, meninggalkan larangan-larangannya, atau menasihat yang tegas untuk jin tersebut. Tidak mengajak komunikasi dan bertanya-tanya dari mana, kenapa, dan seterusnya. Nah, barakallahu fiik. Sudah benar sikap Anda dengan tidak percaya kepada orang tersebut.